aktivitas dulu di komunitas-komunitas underground lah. Ya macam-macam lah ya, kita bisa gambarkan sendiri kan ya, gitu kan. Modus macam-macam lah gitu. Sebagian teman-teman anak hijrahnya itu sepertinya apa namanya, kalau bahasa Melayunya bertungkus lumus gitu ya. Iya. Maksudnya Jualan. 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 Sederhana sekali konsepnya. Apa yang kita bikin bisa kita jual. Pusatnya di mana? Ya dari rumah. Karena untuk memulai sesuatu itu menurut anak ini pribadi sama istri juga. Menurut anak, terkadang ada orang itu ingin berjualan. Cuman untuk memulainya itu berat. Mungkin beratnya itu karena dia menggambarkan sesuatu itu Idealis. bukan, rumit. Rumit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, sehat. Alhamdulillah. Masuk. Gimana nih kegiatan sekarang, apa ini yang sedang jalan? Alhamdulillah, jualan sih masih, cuman Masya Allah. qadarullah sekarang mungkin jualannya online dulu. Masya Allah. Sementara karena kita pindah dari tempat Masya yang Allah. sebelumnya. Alhamdulillah. Afwan, mungkin antum bisa perkenalkan diri dulu, misalnya apa nih, dari mana dan kegiatan apa sampai saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Nama ana Bram. Ana baru pindah ke Tasikmalaya dari tahun 2020. Mungkin salah satu korban corona kali ya. Alhamdulillah. Nah, ya. Berarti udah 2020, 2001, 2002, hampir 3 tahun ada di Tasikmalaya. Kegiatan sehari-hari berdagang. Dagang. Ya, dagang. Sebelum ini Ana jualan di Jalan Yudanegara. Ana jualan lontong Padang di depan Kampung Suasana waktu itu. Alhamdulillah, ala kulli hal per minggu kemarin, pekan kemarin mungkin Ana tutup. Mungkin ala kulli hal ada yang bukan trouble sih ya. Mungkin ada mencari maslahat yang lebih besar kan. Ana tutup gitu. Boleh nggak nih? Ana kepengen menggali Ya. buat sahabat di Qanaah ya. Iya. Mengenai perjalanan hidup antum. Kan katanya antum dari Bandung. Oh iya. Kenapa tertarik kok bisa ke Tasik gitu? Qadarullah, memang pindah ke Tasik ini salah satu doa ana yang alhamdulillah Allah kabulkan. Karena jauh-jauh hari sebelum ana pindah ke Tasik ini, ana selalu berdoa kepada Allah supaya ana pindah ke Tasik. Iya. Karena memang lingkungan sebelumnya tempat ana tinggal di Bandung itu mungkin tidak semuanya yang seperti itu. Ana tinggal di depan pasar. Iya, ana tinggal di depan pasar tradisional di Cijerah, di Cimahi ya. Itu perbatasan antara Bandung dan Cimahi Selatan waktu itu. Jadi waktu itu ana tinggal di depan pasar, terus di belakang perumahan itu perkampungan setempat. Jadi ya kita tahu bahwa pergaulan pasar itu sangat banyak hal yang tidak ingin kita dengar, tapi kita terpaksa untuk mendengar, untuk melihat hal yang seperti itu. Makanya Anda tidak betah waktu itu tinggal di situ, karena bertentangan dengan apa yang Anda pahami kan waktu itu. Gitu. Jadi banyak hal-hal ya kita katakan kemaksiatan lah, yang setiap hari kita pulang, kita pergi, kita lihat itu di situ. Makanya Anda berdoa kepada Allah, ya Allah, Anda ingin keluar dari tempat ini. Alhamdulillah, Allah kabulkan. Sebelum itu, Anda sama istri itu punya rencana bahwa kita akan pindah ke Tasik setelah anak-anak lulus SD. Udah, kita lulus SD, nanti SMP-nya kita masukkan ke
pesantren di Tasikmalaya atau pesantren di mana, kita pindah deh ke Tasikmalaya waktu itu. Alhamdulillah sebelum tamat SD kita sudah berada di Tasik. Alhamdulillah, insya Allah. Gitu. Kemudian waktu di Bandung, kegiatan apa yang dilakukan? Sama, Jualan. jualan. Kegiatan terakhir Ana jualan. Hmm. Waktu di Bandung kegiatan terakhir Ana jualan. Ana mulai berjualan itu tahun 2016. Tahun 2016 ini sampai makanan ya? Makanan ya. Ana jualan bubur ayam. Oh, sama. Pakai gerobak. Gerobak. Iya, pakai gerobak. Ana dorong gerobak. Itu ya mungkin salah satu salah satu beban mungkin ya di sebagian orang untuk meninggalkan image-nya dia ya. Ana juga pernah berperang di situ antara image dan kebutuhan. Ya, karena pekerjaan sebelum Ana bisa dikategorikan pekerjaan yang munafik kali ya. Subhanallah. Terus Anda tinggalkan, terus Anda pilih untuk berjualan, berdorong gerobak itu sampai istri juga masih kurang percaya waktu itu. Kalau Anda mampu gitu, alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Berapa lama ini proses dagang bubur? Dagang bubur sebenarnya cepat, alhamdulillah. Anda diajarkan berjualan bubur tuh sama teman Ana namanya Deno. Masya Allah, dia orang baik. Masya Allah. Ya, dia ajarkan Ana cara berjualan bubur, dia ajarkan Ana cara bikin bubur, cara mengolah keuangan supaya perdagangan itu bisa berkembang dan lain-lain. Ana diajarkan sama beliau. Dan waktu itu sangat singkat, cuma beberapa bulan. Jadi antara transisi dari Ana mau resign dari pekerjaan Ana sebelumnya menuju berjualan gitu ya. Itu di situ Ana belajar dalam kurun waktu hampir 3 bulanan lah, lebih kurang 3 bulan. 3 bulan ya? Iya, 3 bulan. Dan itu perbedaannya jauh kan, yang biasa mungkin tiap bulan ya? Jauh, iya. Harus ini dulu. Yang biasanya kita terima gaji, pas awal-awal bulan setelah resign itu memang agak aneh ya. Rasanya aneh. Itu biasanya 1 pekan sebelum gajian itu udah, aduh kayaknya kita nggak ngerasain apa yang kita rasakan sebelumnya gitu kan. Udah nggak dapat gajian lagi nih. Jadi kita harus lebih prepare gitu dalam berjualan itu, kita harus manage keuangan itu benar-benar supaya kita punya bekal insya Allah gitu. Tadi udah diceritain tentang bubur ayam, kemudian ada juga hijrah dari ini. Terus gimana tuh? Nggak resiko nggak? Tahu-tahu pengen ke Tasik gitu kan? Terus apa nih gambaran di Tasik gitu? Ya sebelumnya yang saya bilang tadi kan, saya ingin cari tempat yang lebih nyaman, terutama buat anak ya. Karena waktu itu kan anak-anak masih SD. Dan dia itu masih banyak bertanya, masih banyak belajar, karena anak SD itu kan dia belajar dari apa yang dia lihat, gitu ya. Itu yang saya pahami. Jadi pas waktu di Bandung itu, apa yang dia lihat sehari-hari, pergi sekolah, pulang sekolah, itu sangat tidak pantas untuk dia lihat, masih umur segitu, gitu kan. Makanya karena istri anak orang Tasik, dan beberapa kali anak sering bolak-balik Tasikmalaya Bandung, ya kita silaturahim ke ibu mertua, ke bapak mertua. Alhamdulillah tempatnya sangat nyaman, sangat mendukung, cocok buat anak gitu. Terus lingkungan buat anak juga alhamdulillah sangat mendukung sekali buat dia belajar, buat dia bergaul, dan buat dia berkembang gitu. Jadi ya alhamdulillah tahun 2020 itu corona. Corona kan ya, tahun 2020 corona, anak-anak masih kelas 3 SD. SD, tahun 2020 corona itu serangan jantung terjadi bulan Maret, menimpa bapak mertua. Oh, subhanallah. Ya, bulan Maret itu. Jadi semuanya kita tuh yang dari Bandung
Pulang. besuk, besuk bapak mertua ke Tasik. Berapa minggu kita di Tasik itu lockdown. Nah, udah dari situ momen pindah itu di situ. Kemudian sekarang di Tasik nih. Tasik. Kegiatan apa nih yang akan berjalan nih? Nah, sementara ini kita mau teruskan jualan. Tetap jualan. Karena memang ya saya cuma bisa berjualan ya. Yang saat ini yang bukan maksudnya ya kita bisa manage waktu lebih banyak, waktu buat keluarga lebih luas, waktu buat sendiri juga lebih banyak. Ya, berdagang sih. Dagang ya. Ya jualan makanan tetap. Ini Ana lihat antum juga belajar juga nih mendalami agama ini ya. Ini gimana kisah hijrahnya gimana nih? Kok bisa gitu ke arah ya alhamdulillah ini bentuk hidayah ya dari Allah. Alhamdulillah. Tapi boleh dong dibagi nih buat teman-teman. Nggak tahu lah ya. Kalau alhamdulillah satu kali lagi alhamdulillah karena memang nikmat itu tidak dapat dijelaskan ya secara bahasa manusia kan gitu kan. Ya, anak termasuk alhamdulillah Allah tuh memberikan hidayah itu dengan cara yang mudah. Makanya sebagian teman-teman anak hijrahnya itu sepertinya apa namanya kalau bahasa Melayunya bertungkus lumus gitu ya. Iya. Maksudnya jual di satu abrek-abrekan. Iya. Jadi mereka itu hijrah mungkin karena ada musibah, ada apa. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan, anak berjalan seperti itu aja gitu kan. Alhamdulillah mudah. Ya, alhamdulillahnya. Nah ini kondisi nih, hijrah, alhamdulillah. Allah berikan hidayah. Kemudian sekarang ada di Tasik, bakal berdagang ceritanya. Apa nih? Boleh dong dikasih bocoran dikit nih, kira-kira bisnisnya nanti seperti apa? Ya meneruskan bisnis sebelumnya. Sebelumnya kan waktu anak di Bandung memang bisnisnya kuliner. Alhamdulillah anak memang suka masak-masak, istri juga suka masak-masak. Jadi kita sering bikin sesuatu lah gitu kan ya. Terus maksudnya yang potensi kita punya kita manfaatkan kan gitu kan. Memang ya apalagi sekarang zamannya jualan itu bisa dari mana aja kan gitu kan ya. Ya bisa dari rumah, bisa jualan online kan via medsos, via handphone segala macam bisa dimanfaatkan. Makanya anak teruskan. Udah kita coba jualan dari rumah. Sebenarnya konsepnya sederhana sekali konsepnya. Apa yang kita bikin bisa kita jual. Pusatnya di mana? Ya dari rumah. Karena untuk memulai sesuatu itu menurut anak ini pribadi sama istri juga. Menurut anak terkadang ada orang itu ingin berjualan. Cuman untuk memulainya itu berat. Mungkin beratnya itu karena dia menggambarkan sesuatu itu idealis. Bukan, rumit. Wah, berjualan harus punya toko lah, harus punya tempat lah, harus anu. Nah, sementara kalau kita pikirkan yang rumit-rumit sendiri, di awal itu kayaknya nggak akan jalan-jalan. Iya, nggak akan jalan-jalan. Udah, kita bikin dulu aja. Bismillah gitu. Kita bikin apa yang kita bisa bikin, kira-kira layak untuk dijual, kita jual. Kita jual pakai apa? Ya udah pakai handphone. Nah, mungkin nanti mungkin produknya yang bisa kita pilih. Ya. Produknya bisa pilih, maksudnya penyiapannya jangan terlalu lama. Terus bisa penyiapannya tidak terlalu lama, terus mungkin penyimpanannya bisa lebih leluasa gitu. Jadi orang juga order lebih mudah gitu loh. Gitu. Ini bocoran nih, ya harapannya. Ini jenis makanan kuliner seperti apa? Nah, ini sebenarnya kita tidak berpatokan pada genre tertentu. Kan ada orang seperti itu ya. Masakan Sunda, masakan Padang kan gitu kan. Atau masakan Chinese. Kalau kita mah enggak. Apa aja sih? Mungkin yang sekarang ini yang ready kita jual itu maksudnya layak. Kita jual itu pertama lontong Padang. Ya, untuk sarapan, lontong Padang untuk sarapan, terus naan roti
pakai kari ayam. Oh, Nah, itu yang kita bikin gitu kan. Mungkin yang yang sederhana lah, yang sederhana untuk dibikin gitu. oke. Tadi antum udah cerita nih soal hijrah. Tapi boleh nggak nih ya kita gali perjalanan hidup antum dulu nih sebelum hijrah seperti apa? Mungkin Ana lebih cenderung aktivitas dulu di komunitas-komunitas underground lah. Hmm, Bandung, benar. anak sempat aktif di komunitas-komunitas tersebut. Gitu. Ya macam-macam lah ya, kita bisa bisa gambarkan sendiri kan ya, gitu kan. Komunitas macam-macam lah No, gitu. no. Gitu. Terus kalau pekerjaan juga zaman itu, Ana dari tahun 99 itu udah mulai masuk di desain. Karena ya dunia clothing itu kan lagi booming-boomingnya tuh zaman tahun-tahun gitu ya. Jadi Wah, anak Bandung mah terkenal kan ya, clothing. jadi gaul di komunitas underground, terus clothing, terus ya pada saat itu lagi lagi booming itu adalah scene majalah lokal. Hmm, Ya, scene majalah lokal itu lagi booming tuh untuk mendongkrak penjualan clothing lokal kan pada waktu itu kan. Jadi Anda bergerak di bidang fotografi waktu itu. fotografi. Ya, Wah, jago nih ya. Betul. fotografi, terus sama desain, Bisa. desain fotografi. Waktu itu. Jadi waktu di fotografi ini lebih kemana nih arahnya itu? Fotografi tadi mengenai produk clothingnya atau mungkin lebih luas atau bisa juga ke food produk atau apa gitu? Awalnya awalnya belajar belajar motret ya seperti kita motret yang pada umumnya kan gitu ya. Terus terbentur, oh enggak, apa masuk komersil itu yang dibutuhkan. Dari dunia clothing bikin apa namanya, bikin katalog, ya kan gitu kan ya bikin lookbook, terus advertising, periklanan dan macam-macam lah gitu kan ya. Baru tahun 2007 itu le booming ini apa namanya, scene prewedding. Oh, Iya, situ Anda masuk tahun 2007 pada itu. itu berapa tahun antum menjalani kegiatan fotografi? Kalau belajar motretnya dari awal kuliah ya. Awal kuliah, Anda masuk kampus itu tahun 99. Nah, ya, tahun 99 awal kuliah sampai tahun terakhir motret tahun, maksudnya aktivitas motret secara komersil tahun 2016. Berarti. Berhenti. Kemudian hijrah di tahun yang sama atau Eh, masih waktu itu mulai belajar agama tahun 2012 akhir lah. Tahun akhir. apa nih yang men-trigger itu? Antum tiba-tiba ya hidayah memang milik Allah ya. Iya, iya. Cuman kita kan mendapat petunjuk lah, Iya. menjadikan ibroh ya, pelajaran buat kita. Gimana tuh? Bisa di-share nggak tuh? Nah itu tuh yang Anda nggak paham gitu. Masya Allah. Pada saat itu tuh yang saya sebut tadi bahwa Allah itu memberikan nikmat yang besar ini mudah, sama Anda itu mudah gitu. Jadi ya Anda selewat gitu aja. Jadi mungkin faktor yang pertama mungkin Anda sudah berkeluarga. Itu yang jelas. Jadi sebelum itu tuh pas Anda menikah tahun 2009, Anda menikah, lahir anak pertama itu tahun 2010. Di situ kehidupan itu sudah mulai, dalam artian mulai normal. Ya, normal. Dulu tuh nggak normal, dulu dalam artian nggak normal itu kita lebih banyak di luar saya gitu kan. Nah setelah punya anak, berkeluarga, kehidupannya justru lebih normal. Jadi waktu itu buat keluarga itu lebih banyak. Ya, jadi sana jarang main, jarang nongkrong gitu. Pulang kerja ke rumah, gitu kan ya nggak banyak bergaul gitu. Oke, tadi udah ada di Tasik nih kan. Terus kemudian ada rencana buat kuliner Iya. makan.
boleh dong. Tadi udah dikasih sedikit lah kisi-kisi. Sekarang arahnya gimana nih? Apakah ada toko offline-nya atau barengan sama online-nya atau gimana? Ya, konsep pertama kita awalnya kita mau jualan dari rumah. Karena buat anak jualannya itu bisa kapan saja, bisa di mana aja mulainya. Jadi jangan dipersulit lah bahasanya. Karena sekarang itu apa namanya akses itu mudah, fasilitas itu banyak, Ya, kita manfaatkan. Ya, karena sekarang lagi mau jualan lontong Padang, yang tadinya itu offline di Jalan Wilanegara, Anda mau bikin online, ya lewat media sosial, lewat aplikasi yang banyak tersebar kan gitu ya. Terus Anda tambah menunya sekarang ada naan naan roti gitu kan ya, roti simple flat bread sama kari ayam. Karya ya. Kalau ya sejenis roti Wah, canai ini ya. bakal menu baru nih. Iya, menu baru insya Allah itu silakan dicoba kan gitu. Nanti pasti ada ininya apa namanya iklannya atau apanya kita bikin lah. Ya, Gitu. mungkin antum bisa kasih motivasi atau apa buat teman-teman di Konaah nih yang ingin mungkin meniru jejak antum atau ini dalam berbisnis dan lain sebagainya. Tafadhol. Ya kalau mungkin orang di luar sana mungkin bisa mengikuti jejak yang lebih bagus kan ya. Udah banyak orang sukses di luar sana gitu. Cuman Nana punya prinsip hidup itu jangan dibikin sulit deh gitu kan. Kita bisa menjalankannya dengan mudah. Yang penting kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki itu sudah ditentukan. Yang hanya kita diwajibkan untuk berusaha saja gitu. Terus memulai sesuatu itu jangan dipikirkan yang rumit-rumitnya. Pikirkan sederhana gitu kan. Kita banyak belajar lah dari kisah-kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW bagaimana mereka bermuamalah kan gitu kan ya, mungkin dari situ kita bisa ambil pelajaran kan gitu kan. Ternyata berdagang itu mudah, hanya mungkin kita melihat orang lain membuat kita menjadi sulit untuk bergerak gitu. Orang lain udah sukses, sementara sukses itu kan ada proses, iya kan, proses itu yang mesti kita jalankan gitu. Terima kasih jazakallah khair atas waktu antum udah sharing. Semoga apa yang antum lakukan saat ini selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, juga menjadikan pelajaran buat kita semua. Dan insya Allah apa yang antum cita-citakan, yang antum kerjakan saat ini dapat segera tercapai. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.